4, 3, 2, 1. Assalamualaikum. Hai, apa kabar di sana? Kabar baik di sini. Semoga kalian juga ya. Hai sahabat-sahabatku yang hebat di kota manapun kalian berasal dan di jam berapapun kalian mengakses video ini. Welcome back di ruang kosong ini, tempat dimana kita belajar bareng untuk menjadi manusia yang lebih positif. Pernah gak sih kalian itu mikir, duh kalau aja aku tahu ini dari dulu, aku juga dan hari ini kita bakal bahas hal-hal yang bakal kita lakuin jika seandainya kita dapat balik ke umur 20. Apa yang akan kamu lakukan? Ya, aku akan ngelakuin sesuatu jika aku balik ke umur 20. Kira-kira apa? Yuk kita bakal bahas di sini. Banyak banget yang baru aku sadari sekarang, dan aku nggak mau kalian ngalami hal yang sama seperti aku. Jadi tonton video ini sampai habis, jangan di skip-skip, jangan di cut-cut. Aku nggak mau ada gagal paham atau salah paham yang teman-teman potong-potong video ini ya. Siapa tahu bisa jadi pelajaran buat kita semua untuk menjadi lebih baik. Seandainya kamu dapat kembali ke umur 20, kira-kira apa yang akan kamu lakukan ya? Kita mulai aja ya. Pertama tapi kita doa dulu ya teman-teman. Seperti biasanya kita alangkah baiknya kita awali pembahasan ini dengan pembukaan doa. Doa untuk kita semua. Semoga setiap langkah kita selalu diridhoi, diberkahi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah yang maha baik, aku berdoa untuk setiap orang yang sedang nonton video ini, terutama mereka yang sedang merenungi perjalanan hidupnya. Berikanlah mereka kebijaksanaan untuk memahami bahwa setiap langkah, baik ataupun buruk, adalah bagian dari perjalanan untuk pembelajaran. Ya Allah yang maha baik, jika ada penyesalan dalam hati mereka, ubahlah itu menjadi motivasi untuk dapat menjadi lebih baik. Jangan biarkan mereka terjebak dalam masa lalu, tetapi tuntunlah mereka agar bisa memperbaiki diri dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Berikanlah mereka keberanian untuk mengambil keputusan yang bijak, kesabaran dalam menghadapi segala rintangan, dan keikhlasan untuk menerima segala yang telah terjadi. Limpahkanlah rezeki yang berkah ya Allah, kesehatan yang prima, serta kesempatan untuk terus berkembang dan memperbaiki diri. Semoga setiap langkah yang mereka ambil ke depan menjadi lebih baik, lebih bermakna, dan lebih membahagiakan. Dan semoga di masa depan mereka tidak lagi berkata, seandainya aku lebih awal, tapi berkata, aku bersyukur telah memilih jalan ini. Allahumma amin. Iya teman-teman, aku itu baru menyesal, baru tahu sekarang apa yang akan aku lakuin ketika aku balik di umur 20. Kenapa nggak dari dulu gitu ya? Aku menyesal baru tahu sekarang. Seandainya kembali waktu bisa diputar kembali ya. Kembali ke usia 20. Hidup memang penuh dengan pelajaran ya teman-teman. Tapi sayangnya banyak di antara kita yang baru menyadari sesuatu setelah waktu telah berlalu. Ya aku menyesal baru tahu sekarang. Dan jika bisa kembali ke usia 20, aku ada banyak hal yang akan aku lakukan dengan cara yang berbeda ya. Ada beberapa hal penting yang akan aku perbaiki jika bisa mengulang waktu kembali, dengan contoh nyata dan kehidupan yang positif yang bisa aku ambil ya. Aku akan fokus pada pengembangan diri, bukan hanya sekedar ikut arus
FOMO ya. Banyak anak muda hari ini sibuk ya mengikuti tren media sosial, mengejar eksistensi atau melakukan sesuatu hanya karena sedang viral, sedang hot, sedang booming ya. Padahal waktu ini bisa dimanfaatkan untuk membangun keterampilan yang berguna di masa depan. Jika bisa kembali ke usia 20 tahun, aku akan lebih banyak belajar skill ya. Aku akan memperdalam skill dalam diri aku, seperti halnya public speaking ya, investasi terutamanya, dan keterampilan digital yang kini sangat-sangat bernilai. Jadi jangan habiskan waktumu hanya untuk mengikuti tren sementara. Di usiaku yang sekarang ini ya teman-teman, aku baru belajar digital ya, belajar digital dan sedikit-sedikit menguasai sedikit public speaking yang dulu awalnya cuman malu-malu, gak bisa ngomong, mau merangkai kata-kata seperti apa, ngomong juga belepotan. Sekarang sedikit demi sedikit karena latihan dan jam terbang, maka ngomong itu otomatis menjadi lancar ya. Tidak perlu terbata-bata kayak dulu, karena semuanya itu perlu latihan ya. Jangan takut gagal dan terlalu banyak overthinking ya. Banyak orang muda itu menunda-nunda karena begitu takut dengan yang namanya kegagalan. Mau mulai bisnis takut rugi, mau daftar kerja takut ditolak, mau belajar hal baru takut gak bisa ya. Banyak sekali ketakutan-ketakutan yang sebenarnya itu tidak nyata karena dipermainkan oleh ilusi pikirannya sendiri ya. Aku akan bilang ke diriku sendiri, coba aja. Jika itu aku ya, coba aja. Gagal itu bukan akhir, tapi bagian dari proses. Lebih baik mencoba dan belajar dari kegagalan daripada menyesal karena tidak pernah mencoba sama sekali ya. Anak-anak yang muda sekarang yang masih belum mencapai 20 ya, lakukan. Jangan takut gagal, lebih baik gagal sekarang daripada kamu menyesal ketika usia tua kamu tidak tahu apa-apa ya. Menjaga kesehatan dari sekarang, jangan menunggu sakit. Banyak anak muda hari ini ya mengabaikan pola makan yang sehat, begadang tanpa alasan yang jelas, dan jarang sekali olahraga. Kebanyakan dari mereka tidak suka olahraga ya. Baru sadar pentingnya kesehatan saat mulai merasa lelah ya, lebih cepat atau terkena penyakit ya. Terkena penyakit yang sebenarnya itu bisa dicegah dari awal. Jika bisa kembali ke usia 20, aku akan lebih rajin olahraga, menjaga pola tidur, dan mengurangi makan makanan instan atau junk food ya. Jangan tunggu sampai tubuh mulai protes baru kita peduli. Mengurangi yang sudah menumpuk ya, itu akan sangat PR-nya banyak sekali ya. Mulai menabung dan berinvestasi lebih awal. Banyak yang baru sadar loh pentingnya keuangan saat mulai merasa ya gajinya mulai tidak cukup, sulit membeli properti ya, sulit membeli rumah, sulit membeli mobil, atau ketika butuh dana darurat tapi sama sekali tidak ada tabungan ya. Di waktu itu aku jika kembali ke usia 20, aku akan bilang ke diriku sendiri, jangan habiskan semua uang untuk hal-hal yang tidak penting. Mulai menabung sejak dini, belajar investasi, dan hindari gaya hidup hedon atau gaya hidup yang konsumtif, karena waktu adalah aset terbesar dalam dunia finansial ya. Pilih lingkungan dan pertemanan dengan bijak. Seringkali kita itu terjebak dalam siklus pergaulan yang tidak mendukung perkembangan diri. Bahkan mungkin ya area yang toksik, lingkungan yang toksik, orang-orang yang toksik. Banyak
yang baru sadar setelah bertahun-tahun membuang waktu dengan orang-orang yang tidak membawa pengaruh positif, ya, baru sadar dan baru akan mulai menata hidup pindah atau dan segala macamnya. Jika bisa ya, aku kembali ke usia 20, aku akan lebih selektif dalam memilih teman. Bukan berarti harus menjauhi semua orang, tapi penting untuk berada di sekitar mereka yang mendukung impian dan pertumbuhanku, ya. Begitu juga kamu, ya. Ini aku contohkan sebagai aku. Hargai waktu dengan keluarga dan orang yang dicintai. Banyak orang baru menyesal tidak menghabiskan cukup waktu dengan keluarga setelah orang tua mereka menua atau bahkan sudah tiada, sibuk mengejar karir atau kehidupan sosial, gaya hidup, tapi lupa bahwa keluarga adalah yang paling berharga. Jika aku dapat kembali lagi ke usia 20, aku akan lebih sering menelpon orang tuaku, meluangkan waktu bersama keluarga, dan tidak menganggap keberadaan mereka sebagai sesuatu yang selalu ada. Teman-teman, jika kamu dapat kembali ke usia 20, apa yang kamu lakukan? Apakah kira-kira kamu berpikiran yang sama seperti aku? Ya, hidup memang tidak bisa diulang ya teman-teman, tidak dapat diulang. Kamu, saya, dan semua orang memiliki waktu yang sama, 24 jam. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Semuanya sama. Kita masih punya masa depan. Mungkin aku tidak bisa kembali ya ke usia 20, tapi aku bisa mulai membuat keputusan lebih baik mulai hari ini. Dan untuk kamu, kalian semua yang masih di usia 20-an atau belum sampai 20-an, manfaatkan waktu kalian sebaik-baiknya. Jangan biarkan penyesalan datang di kemudian hari. Kalau ada sesuatu yang ingin kamu capai, mulailah dari sekarang. Jangan terlalu takut akan bayang-bayang kegagalan. Jangan menunda-nunda hal yang baik, dan pastikan kamu menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Karena lebih baik belajar sekarang daripada menyesal nanti. Mulai hari ini, buat keputusan lebih baik untuk masa depanmu, masa depan yang lebih gemilang, ya. Seandainya aku dapat kembali ke usia 20, ya, pertama aku akan lebih berani. Dulu aku terlalu takut mencoba, terlalu sibuk memikirkan kemungkinan gagal, hingga akhirnya tidak melakukan apa-apa. Aku ingin bilang ke diriku sendiri yang berusia 20 tahun. Aku akan bilang, coba saja, lebih baik gagal sekarang daripada menyesal nanti. Yang kedua, aku akan lebih banyak belajar, bukan hanya dari buku atau dari bangku, tapi dari pengalaman, dari orang-orang yang lebih dulu hidup dan menghadapi dunia. Aku akan mendengarkan lebih banyak, bertanya lebih sering lagi, dan mencoba memahami sebelum aku berkomentar. Yang ketiga, aku tidak akan membuang waktu untuk hal-hal yang sama sekali tidak penting. Aku akan lebih menjaga kesehatanku, lebih menghargai keluargaku, dan lebih selektif dalam memilih pertemanan. Aku sadar sekarang, tidak semua orang layak aku perjuangkan, dan tidak semua kesenangan sementara sepadan dengan harga yang harus dibayar di masa depan. Yang keempat, aku akan mulai menabung lebih awal lagi. Dulu aku berpikir uang bisa datang kapan aja, di mana aja. Namun kenyataannya, semakin cepat aku memahami nilai investasi, semakin mudah hidupku nanti. Aku ingin bilang ke diriku sendiri, jangan boros.
untuk hal-hal yang sama sekali tidak perlu. Simpan, investasikan, dan buat rencana-rencana yang matang. Yang terakhir, aku akan lebih menikmati hidupku. Dulu, aku terlalu terburu-buru, ingin mencapai sesuatu, hingga lupa menikmati perjalanan. Jika bisa kembali aku ke usia 20, aku akan lebih banyak lagi bersyukur, lebih sering tersenyum, dan lebih santai menghadapi hidup. Tapi, sayangnya, waktu tidak dapat diputar kembali. Yang bisa aku lakukan sekarang adalah memastikan bahwa mulai sekarang, mulai hari ini, aku tidak lagi mengulangi kesalahan yang sama. Karena jika aku menyesal lagi di masa depan, itu artinya aku tidak belajar apa-apa. Ya, teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dan dapat mengambil pelajaran dari apa yang saya utarakan tadi. Jika seandainya kita dapat kembali di usia 20, tentu banyak hal yang dapat kita perbaiki untuk menjadi lebih baik di usia kita yang sekarang. Ya, semoga dapat bermanfaat. Sekian dulu dari saya. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Wassalam.